Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 173 Obrolan hati ke hati antara seorang guru dan seorang murid. Kau sudah bisa menggunakan formasi roh dengan sangat mahir. Pada saat itu, saat dia melihat formasi roh yang mengelilinginya, Sugi Liuyun cukup tercengang. Meskipun jubah berwarna putih menutupi wajahnya, Chu Feng masih bisa merasakan keterkejutan dan kegembiraannya. Hehe. Chu Feng terkekeh dan tidak benar-benar menjawab, namun, dia diam-diam mengakui kata-kata Sugi Liuyun. Bagaimanapun, pada saat itu, formasi rohnya yang terampil sudah ditampilkan di depan Sugi Liuyun. Chu Feng, bisakah kau mengendalikan perubahan apapun pada formasi roh ini? Tiba-tiba, Sugi Liuyun berbicara lagi. Tuan, perubahan seperti apa yang Anda inginkan? Tanya Chu Feng. Perubahan dalam hal bentuk, kata Sugi Liuyun. Asteris ham-ham asteris. Tepat saat Sugi Liuyun selesai berbicara, formasi roh yang mengelilingi mereka menghilang dan beberapa formasi roh lainnya muncul kembali. Kali ini, formasi roh tidak mengunci keduanya di dalam dan hanya muncul di tangan Chu Feng. Awalnya, formasi roh yang tembus pandang itu hanya sebesar telapak tangannya dan berputar-putar di tangan Chu Feng. Namun, saat Chu Feng terus mengendalikannya, formasi itu perlahan-lahan meninggalkan tangannya dan membesar perlahan. Kadang-kadang, formasi itu berbentuk persegi panjang, kadang-kadang berbentuk lingkaran, dan kadang-kadang, bahkan berbentuk bintang bersudut 5. Formasi itu benar-benar berubah sesuai keinginannya. Hanya ada hal-hal yang tidak dapat dibayangkannya tetapi tidak ada yang tidak dapat dilakukannya. Chu Feng, apakah kamu kompeten dalam kompas roh dunia? Sugi Liuyun bertanya lagi. Chu Feng mengangguk dan mengeluarkan kompas roh dunia. Dia menyebutkan benda-benda apa saja yang ada di dalamnya dan apa saja simbol yang dilambangkannya. Di bawah bimbingan Egi, dia mengetahuinya seperti punggung tangannya. Setelah itu, Sugi Liuyun menanyakan beberapa pertanyaan lain kepada Chu Feng dan pertanyaan-pertanyaan itu adalah pengetahuan yang tercatat di buku yang diberikan kepadanya. Bahkan jika Egi tidak ada di sana, dia dapat dengan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Analisisnya terhadap makna di dalamnya sangat menyeluruh. Bagus, bagus, bagus. Setelah pemeriksaan, Sugi Liuyun tidak banyak bicara, tetapi dia mengucapkan 3 kata, baik. Namun, 3 kata itu sudah cukup untuk mengungkapkan perasaan terkejutnya saat ini. Saya, Sugi Liuyun, ingin menemukan seseorang yang cukup layak untuk saya wariskan teknik saya kepadanya. Saya mencarinya selama setengah hidup saya, dan akhirnya, saya menemukan seorang murid yang memenuhi syarat. Sugi Liuyun terus mengangguk saat melihat Chu Feng yang ada di depannya. Meskipun Chu Feng sebelumnya memiliki sedikit harapan, saat ini, kinerja Chu Feng benar-benar melampaui harapannya. Guru, izinkan aku memberi hormat. Chu Feng berlutut di lantai dan mengatupkan kedua tangannya. Ia memberi hormat kepada Sugi Liuyun sebagai murid gurunya. Kamu memang cerdas secara alami, dan di masa depan, kamu pasti akan menjadi seorang spiritualis dunia yang mengagumkan dengan prestasi yang pasti akan berada di atasku. Namun, sayangnya, aku hanya bisa membimbingmu, bukan mengajarimu. Namun, jika kau bersedia, kau masih bisa memanggilku, guru. Sugi Liuyun membungkukkan punggungnya, berdiri, dan menopang Chu Feng. Kau adalah tuanku. Satu-satunya tuanku. Kata Chu Feng dengan nada yang sangat tegas dan penuh rasa hormat. Haha. Bagus, aku benar-benar tidak salah. Meskipun Sugi Liuyun mengatakan itu di permukaan, jelas, dia menyukai beberapa kata terakhir yang diucapkan Chu Feng. Bagaimanapun, setiap orang yang cakap ingin mencari murid yang berbakat untuk mewariskan keterampilan mereka. Secara kebetulan, Sugi Liuyun adalah orang yang cakap, dan Chu Feng adalah murid yang berbakat. Setelah itu, Sugi Liuyun meletakkan tangannya di kosmos sak yang ada di pinggangnya, dan simbol-simbol itu bergerak saat memancarkan cahaya. Segenggam manik-manik origin muncul di telapak tangannya. Dengan sekali pandang, Chu Feng dapat mengetahui bahwa ada 100 manik-manik origin di sana. Fenger, tanggal pertarungan antara kamu dan Gong Luyun sudah dekat. Sebagai gurumu, aku bisa membantumu dengan apapun. Ambillah manik-manik origin ini karena aku yakin itu akan sedikit membantumu. Terima kasih, guru. Chu Feng mengambil manik-manik origin ke tangannya. Dia sudah tahu bahwa Sugi Liuyun cukup kaya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia begitu murah hati dan memberinya begitu banyak manik-manik origin sekaligus. Chu Feng tergerak hatinya. Ia sangat terharu. Ia tidak bersikap seolah-olah 100 manik-manik origin itu tidak ada apa-apanya karena kekayaan Sugi Liuyun. Bagaimanapun, benda-benda itu tetaplah benda yang cukup mahal. Meskipun rumor yang beredar tentang persembahan dari sekolah naga biru kepada Sugi Liuyun adalah 1 manik mendalam setiap bulan, seiring pemahaman Chu Feng, ia merasa bahwa itu hanyalah rumor. Kenyataannya mungkin tidak demikian. Dia tahu bahwa obat bermutu tinggi, manik-manik yang sangat langka, sangatlah langka.
Bisa dikatakan bahwa itu adalah harta yang tak ternilai harganya karena kekuatan yang sangat besar yang terkandung dalam manik-manik yang sangat langka itu. Efeknya sama dengan manik-manik spiritual yang dimiliki orang-orang di alam roh. Karena mereka yang berada di level 9 alam mendalam tidak memiliki cara untuk membuat terobosan, maka itu akan membantu mereka melewati penghalang yang tidak dapat dilewati itu. Itu akan membantu mereka memahami kekuatan yang sama sekali baru saat mereka memasuki alam surga yang memungkinkan mereka untuk melakukan perjalanan menuju cakrawala. Dari situ, dapat dilihat betapa berharganya manik-manik profound. Belum lagi sekolah Azure Dragon kelas 2, bahkan sekolah kelas 1, sekolah Lingyun, tidak mungkin cukup kaya untuk memberikan satu manik-manik profound kepada seorang world spiritis setiap bulan. Jadi, Chu Feng merasa bahwa tebakan terhadap persembahan Zhuge Liuyun hanyalah rumor. Belum lagi manik-manik profound setiap bulan, bahkan obat-obatan profound berkualitas tinggi setiap bulan adalah pengeluaran yang sangat besar. Bagaimanapun, bagi orang biasa, obat-obatan profound berkualitas tinggi sudah merupakan harta yang tak ternilai. Kalau tidak, Nona besar penguasa kota Vermilion Surou, tidak akan begitu senang saat melihat obat mendalam berkualitas tinggi yang diberikan Zhuge Liuyun kepadanya. Setelah menyimpan 100 manik-manik origin, Chu Feng sangat gembira di dalam hatinya. Dia ingin tahu alam mana yang akan dia masuki setelah dia menggunakan manik-manik origin yang mahal untuk membantu kultivasinya. Juga, dalam tatapan yang ia gunakan untuk menatap Zhuge Liuyun, ia tidak dapat menghindari rasa hormat dan rasa terima kasih yang terpancar dari hatinya. Meskipun Zhuge Liuyun cukup kaya, ia tetap perlu mengembangkan dirinya. Lagi pula, jika orang lain kaya, itu milik mereka. Jika mereka memberi sesuatu kepadamu, itu karena dia punya kesan yang baik, dan jika tidak, itu juga masuk akal karena tidak ada orang yang berutang apapun kepada siapapun. Namun, setelah mengenal Chu Feng belum lama, Zhuge Liuyun telah memberikan bantuan yang sangat besar kepada Chu Feng. Dapat dilihat bahwa dia memiliki kesan yang sangat baik terhadapnya. Kamu agak keras kepala dan kamu harus mengendalikan diri dalam hal itu, atau kamu akan membayar harga yang mahal untuk itu. Namun, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kamu bisa melawan Gong Luyun dengan tenang. Bahkan jika kamu kalah, aku akan tetap melindungi hidupmu. Zhuge Liuyun berbicara lagi. Hehe. Chu Feng hanya terkekeh mendengar kata-kata Zhuge Liuyun. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa dia bermaksud membunuh Gong Luyun, kan? Namun, setelah melihat keterampilan Chu Feng dalam formasi roh, Zhuge Liuyun menunjukkan rasa sukanya terhadap Chu Feng tanpa menyembunyikannya. Guru dan murid itu mengobrol cukup lama, dan semakin banyak mereka mengobrol, semakin mereka mendalaminya. Pada akhirnya, Zhuge Liuyun bahkan secara pribadi memasak sepiring hidangan lezat untuk Chu Feng. Meskipun tidak mewah, tampilan, aroma, dan rasanya sangat lezat. Yang terpenting adalah bahwa seorang spiritualis dunia, Zhuge Liuyun, secara pribadi membuat hidangan tersebut. Kemungkinan besar orang-orang di dunia yang dapat memakan makanan yang dibuatnya sangat sedikit.